Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yeay, puji Tuhan. Kakak lihat adik-adik semua udah semangat nih hari ini mau ibadah. Kalau begitu langsung aja kita mulai dengan berdoa. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Sebentar lagi kami mau beribadah, kami mau sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sekarang mulai fokus, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama yuk kita angkat tangan kita mau nyanyikan satu lagu. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi kita ulang lagu ini dari awal. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Amen. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kita mau ulang sekali lagi ya adik-adik. Lord, you're more than anything. Oh Jesus, you're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Dia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas lawatan-Mu Tuhan, Tuhan sudah mengurapi kami, Tuhan menjamah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami semua mau memuji-Mu lebih lagi dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay! Siapa yang semangat muji Tuhan? Angkat tangannya adik-adik. Wow, semangat ya semuanya ya. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi satu pujian Aku Istimewa. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Wah, makasih adik-adik yang sudah ikut pujian kita hari ini. Sekarang kita membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membaca Mazmur 91. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu langsung aja yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini kalau kami semua boleh memuji menyembah-Mu Tuhan dengan semangat. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang berikan kami hikmat agar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya kalian semua sehat-sehat dan bahagia ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica mau bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tidak? Kalau adik-adik sudah siap, Kak Ica akan memulai ceritanya nih. Jadi pada masa itu Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan banyak orang adik-adik. Di sana juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul. Mereka berkerumun untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bercerita tentang seorang petani yang menabur benih adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, begitu juga dengan orang-orang yang ada di situ, bahwa ada seorang petani yang membawa banyak benih. Dia akan menanam benih tersebut dan akan menghasilkan buah. Tetapi di saat perjalanannya, petani tersebut menjatuhkan benihnya ke jalan adik-adik dan dimakan oleh burung sampai habis. Lalu petani tersebut berjalan lagi adik-adik, dan benih yang dia bawa jatuh ke tempat yang dimana banyak batu-batu adik-adik. Tanahnya sedikit tetapi batunya banyak. Benih tersebut tumbuh, tetapi di saat ada matahari benih tersebut menjadi apa? Layu adik-adik. Tumbuhan tersebut jadi layu dan akhirnya apa? Mati. Lalu petani tersebut menabur benih lagi adik-adik di rumput-rumput yang berduri. Kira-kira tumbuh tidak adik-adik? Tidak. Karena apa? Benih tersebut tidak dapat bertumbuh di rumput-rumput yang berduri. Karena apa? Banyak rumput yang berduri. Jadi tumbuhan tersebut, benih tersebut tidak akan bisa tumbuh. Nah, akhirnya petani itu sampai ke tempat tanah yang subur. Benih tersebut dia taburkan adik-adik. Dan di saat dia taburkan, benih tersebut akhirnya apa? Tumbuh dan berbuah dengan
dengan baik dan menghasilkan 30 sampai 60 dan 100 kali lipat. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bingung adik-adik. Apa sih nih maksud Tuhan Yesus tentang petani dan benih? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditabur itu diibaratkan dengan firman Tuhan. Sedangkan tanah yang ditaburi benih tersebut diibaratkan dengan hati kita, hati manusia adik-adik. Nah, di saat petani tersebut menjatuhkan benih yang dimakan oleh burung, itu diibaratkan manusia yang mendengarkan firman Tuhan tapi hanya mendengarkan saja adik-adik, tapi tidak melakukannya. Lalu benih yang jatuh di tanah yang bebatuan mengibaratkan kalau orang mendengarkan firman Tuhan tetapi penuh dengan rasa kekhawatiran. Dia tidak percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Lalu benih yang jatuh di rerumputan yang berduri diibaratkan orang-orang yang ketakutan adik-adik. Mempunyai harta, mempunyai kekayaan, tapi mereka takut. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak berdoa. Mereka takut harta mereka hilang. Makanya mereka penuh dengan rasa ketakutan. Nah, benih yang ditaburkan di tanah yang subur menghasilkan buah berkali-kali lipat diibaratkan dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan adik-adik? Selalu ingat kepada Tuhan dan menjalankan setiap perintah Tuhan. Makanya jadinya adik-adik? Bertumbuh subur, menjadi orang yang baik. Nah, Kak Ica mau tanya nih, adik-adik mau ikutin yang mana nih? Mau ikutin benih yang dimakan oleh burung, atau benih yang tumbuh di tanah bebatuan, atau benih yang tumbuh di rumput yang berduri, atau benih yang tumbuh di tanah yang subur? Kak Ica yakin deh, pasti adik-adik akan mengikuti benih yang ditabur di tanah yang subur ya adik-adik ya. Kita hidup harus mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dan berbuat kebaikan, mengasihi orang sehingga kita menjadi buah-buah yang yang subur, yang baik ya adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Dari cerita ini, Kak Ica membuat rangkuman bahwa kita harus menjadi tanah dan buah yang baik, benih yang baik tumbuh di tanah yang subur. Nah, kita harus adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan berbuat kebaikan. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi buah-buah yang baik dan buah-buah yang lebat ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat merema, dapat menjadi kekuatan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.